Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Apa yang saudara lakukan kalau tak punya masalah? Kalau tiap hari tanpa masalah, apa yang saudara lakukan? Maka, lakukanlah. Karena masalah saudara bisa selesai. Terima kasih saudara telah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Saya berharap saudara akan menjadi lebih baik setelah mendengarkan firman yang saya ajarkan pada hari ini. Firman-Nya sangat berkuasa. Firman-Nya bisa menenangkan hati, menyemangati saudara, memberikan harapan, membangkitkan iman saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang akan membantu saudara karena saya akan membahas tentang kekhawatiran dan kecemasan. Adakah dari saudara yang sedang mengalami kekhawatiran tentang hal apapun sekarang? Ya, kekhawatiran adalah masalah besar kan? Bahkan orang-orang berpikir bahwa mereka harus mengkhawatirkan sesuatu. Ada yang berpikir bahwa mengkhawatirkan anak mereka adalah kewajiban sebagai orang tua. Tapi kekhawatiran tidak menghasilkan apapun. Tidak ada hasilnya. Tidak ada gunanya. Saya pakai ilustrasi duduk di kursi goyang. Saudara bisa duduk di kursi goyang seharian penuh, tapi saudara tetap diam di tempat. Begitu juga dengan kekhawatiran, saudara bisa khawatir sampai saudara lupa untuk beristirahat. Saudara bisa mengkhawatirkan sesuatu sangat lama, tapi tidak ada gunanya. Kekhawatiran hanya membuang tenaga dan waktu. Saudara bilang, saya selalu begitu, ubah pikiran saudara karena kalau Alkitab melarangnya, maka ada cara untuk tidak melakukannya. Saya beritahu, salah satu hal yang harus kita miliki untuk menghilangkan kekhawatiran adalah percaya bahwa doa bisa memberikan kekuatan. Saya sudah Kristen sejak lama dan saya sudah berfirman sejak lama, tapi bahkan mungkin 3 tahun terakhir ini, iman saya dalam doa sudah bertambah dewasa. Kita perlu benar-benar mengerti jawaban Tuhan. Mungkin kita sedang mendoakan sesuatu, kemudian 6 bulan atau 1 tahun kemudian Tuhan menjawabnya, dan kita bahkan lupa pernah mendoakannya, maka kita tidak mengucap syukur. Jadi ingatlah, semua jawaban doa kita dan semua yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita. E. Stanley Jones berkata, kekhawatiran adalah pikiran kita tentang yang belum terjadi. Arti dari kekhawatiran adalah menyiksa diri dengan pikiran. Wow, jadi siapa yang mau melakukannya? Padahal iblis sudah berusaha melakukannya, saudara tidak perlu membantu iblis. Menjadi gelisah, menjadi panik, dan takut. Menyiksa diri dengan ketakutan dan kegelisahan. Khawatir itu menyiksa. Tapi Tuhan berikan kedamaian. Oh, saya suka kedamaian. Dan itu adalah keinginan terbesar dalam hidup saya, menjalani setiap harinya dengan damai. Dan tetap merasa damai dalam masalah. Merasa damai, walaupun masalah mencoba merebutnya dari hidup saya, damai itu indah. Kolose 3 ayat 15, versi lebih jelasnya berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kita semua tahu pekerjaan wasit. Wasit memutuskan manakah yang dihitung dan mana yang tidak. Pesannya adalah, kalau saudara tidak merasa damai, maka saudara tidak boleh melakukannya. Kalau saudara sedang berargumen dengan seseorang dan kalian tidak merasa damai, maka jangan melakukannya. Itu tak ada gunanya. Itu tidak menyelesaikan, masalah tak akan selesai. Saudara membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Saudara tidak sabar untuk melakukan hal itu, tapi saudara tidak merasakan damai. Saudara bahkan tak mengerti kenapa saudara merasa gelisah. Jangan lakukan kalau tak ada damai. Jangan melakukannya. Saudara tahu saya dilecehkan oleh ayah saya secara seksual, fisik, dan semua jenis pelecehan. Maka saya menikahi siapapun yang tertarik dengan saya karena saya merasa saya tak layak.
Saya berumur 18 dan dia 19 tahun. Saya sadar saya melakukan kesalahan. Tapi saya putus asa, saya merasa saya tak layak, dan orang putus asa mau melakukan apapun. Tapi jangan melakukan apapun tanpa kedamaian. Dan ternyata itu adalah 5 tahun kesalahan fatal. Dia selingkuh, tak bekerja, dan dia mencuri apapun, bahkan mencuri barang saya, dan akhirnya dia dipenjara, dan saya bercerai, dan puji Tuhan, saya bertemu Dave, yang saya nikahi selama 54 tahun. Dan hidup saya berubah. Hidup akan indah bersama orang yang tepat, tapi tidak dengan orang yang salah. Maka janganlah menjadi orang yang putus asa dan melakukan apapun. Tunggulah pasangan yang dari Tuhan. Dengarkan ini. Jadi tenanglah dan bersyukurlah. Wow. Saya mendengar pengajaran tentang ini kemarin dan juga ucapan syukur adalah perasaan yang paling singkat. Dan menurut saya itu menarik. Saudara tahu kita harus lebih mengucap syukur dari yang sebelumnya. Alkitab menunjukkan bagaimana kita selalu bersyukur. Dan di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan mengucap syukurlah. Berikan pujian pada Allah. Saudara tahu ucapan syukur bisa mengubah hidup saudara. Saudara mungkin terus memikirkan yang saudara inginkan, tapi coba saudara mengucap syukur atas semua yang saudara miliki saat ini. Lama-kelamaan, saudara bergembira, saudara akan mengucap syukur. Dan bahkan Yesus memberikan kita hadiah, yaitu damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Coba dengarkan ini. Jangan biarkan dirimu gelisah dan gentar. Dan saudara tahu, waktu yang tepat untuk berhenti khawatir adalah saat kekhawatiran muncul. Waktu yang tepat untuk tenang adalah saat awal kita sedih. Waktu yang tepat untuk memaafkan adalah segera setelah mereka menyakiti kita. Lebih lama saudara menyimpan perasaan negatif dalam hati saudara, lebih sulit untuk menghilangkannya. Lawanlah iblis dalam permainannya, kata Alkitab dalam 1 Petrus. Jangan biarkan dirimu gelisah dan gentar, dan jangan izinkan dirimu merasa takut dan terintimidasi dan gelisah dan tidak tenang. Saudara bilang, tapi Joyce, saya sudah terbiasa, saya selalu khawatir, ibu saya juga, dan saya orang yang sama. Jangan bilang begitu. Saudara anak Allah, bukan budak kekhawatiran. Saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus hidup dalam saudara, bukan budak kekhawatiran. Saudara adalah hasil karya yang Tuhan bentuk khusus dengan tangannya sendiri. Dan rencananya adalah indah. Dan saudara baca dalam Filipi 4 ayat 6-7. Ini ayat favorit saya selalu membacanya. Saat saya khawatir, saya membacanya. Janganlah khawatir akan apapun, tapi berdoalah dalam segala sesuatu. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran? Berdoalah dan percaya bahwa saudara telah memberikannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara memberikannya ke Tuhan, saudara tak bisa menyimpannya lagi. Saudara tak bisa lakukan keduanya. Maka saat berdoa, saudara memberikannya ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya kau akan menolongku. Dengan ucapan syukur, dikatakan lagi, ucapan syukur, berulang kali dikatakan. Dengan ucapan syukur, berterima kasih. Apa yang bisa saudara syukuri hari ini? Saudara tahu tiap pagi saya bersyukur karena bisa berjalan, berbicara, melihat, dan mendengar. Atau mengucap syukur karena saya memiliki persediaan air yang bersih di rumah. Saya suka minum kopi tiap pagi, saya mengucap syukur atas itu. Banyak yang bisa disyukuri. Seburuk apapun situasi kita bisa berada dalam situasi lebih buruk.
Saudara berpikir saudara dalam situasi terburuk, tapi banyak yang mengalami yang lebih buruk dari saudara. Janganlah khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Berikan permohonanmu pada Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hatimu dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudara tahu, cara mereka menyapa sesama dalam Alkitab adalah dengan kasih dan damai besertamu. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada hanya, "Hey! Wow! Bagaimana kabarmu?" Dan kita selalu jawab baik walaupun kita sedang tidak baik. Tapi Alkitab berkata kasih dan damai bersamamu melalui Allah kita Yesus Kristus. Kita harus mengerti kasih untuk memiliki damai, karena kasih adalah pemberian Tuhan yang tak bisa kita peroleh sendiri. Kasih adalah kuasa Allah, pemberian yang gratis, pemberian Tuhan yang Tuhan bayarkan. Kasih itu luar biasa. Kita tak mengerti di mana ada dosa, kasih akan lebih besar. Kita tak bisa damai tanpa mengerti karakter Allah. Mari bicarakan sedikit tentang itu, dan supaya ini bisa menjadi catatan penting. Saat saudara mengerti hal ini, saat saudara yakin akan hal ini, pertama-tama Tuhan baik. Setiap waktu. Bukan hanya kadang-kadang. Bahkan ketika saya mengalami masalah terbesar dalam hidup, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan setia. Ia selalu melakukan yang Ia katakan. Ia tak berbohong. Ia selalu memegang perkataannya. Tuhan adil, dan saya suka itu. Saya suka keadilan Tuhan. Artinya Ia mengampuni yang bersalah. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita inginkan, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan saya beritahu saya diperlakukan secara tidak adil selama bertahun-tahun dalam hidup saya, tapi Tuhan membela saya. Tuhan mengubah hidup saya dan memberikan keadilan. Wow. Tuhan mengerti situasi kita. Kadang kita berpikir Tuhan melupakan kita, tapi saya janji Tuhan tak pernah melupakan kita. Dan mungkin banyak orang yang sedang mendoakan saudara tanpa saudara tahu. Tuhan adalah kasih, dan saudara tahu, Ia mencintai kita. Tuhan ada dimanapun, kapanpun. Tuhan mengerti situasi kita sekarang. Tuhan mengetahuinya sebelum itu terjadi, dan Tuhan punya rencana untuk itu. Kita dikasihi karena iman kita, dan khawatir bukan iman. Khawatir adalah cara kita melakukan bagian Tuhan. Saya katakan lagi, khawatir adalah cara kita melakukan bagian Tuhan. Saudara tak bisa memecahkan masalah sendiri. Saudara tahu saya tidak salah untuk memberikan masalah kita ke Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau mau aku lakukan? Apakah aku bisa mengubah situasi ini? Saya tak tahu, mungkin saudara sedang bertengkar dan saudara bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan mungkin bilang, pergi dan berdamai dengan dia. Mungkin bukan saudara yang bersalah. Saudara tidak mau melakukannya, tapi Tuhan bilang tidak. Jadilah rendah hati, berdamailah dengan dia. Maka saudara akan menyelesaikan masalah saudara dengan cara menjadi rendah hati dan melakukan kehendak Tuhan. Tak ada salahnya bercerita dengan Tuhan dan bertanya apa kehendaknya atas saudara, tapi kalau tak ada jawaban, maka biarlah Tuhan pegang kendali, tanggalkan beban saudara, dan saudara akan kaget karena apa yang akan saya katakan, dan pergilah dan nikmati hari saudara. Aku tak bisa melakukannya, aku punya masalah. Tidak, kalau saudara mau memberikan masalah itu pada Tuhan, sekarang itu milik Tuhan. Dan saya mengerti saudara masih harus berurusan dengan keadaan itu, dan kalau anak saudara yang bermasalah, saudara harus menghadapinya, tapi selama saudara percaya, Tuhan sedang bekerja untuk masalah saudara.
Khawatir adalah buah dari kesombongan. Itu seperti saya berkata kalau saya berpikir lebih lama, saya pasti menemukan jawaban untuk masalah ini. Kalau saya terus khawatir, saya bisa menyelesaikan ini. Saya akan memberitahu saudara lagi, tanggalkanlah masalah saudara pada Tuhan dan pergi menikmati hari saudara. Sukacita Tuhan adalah kekuatan, dan ketika iblis memberikan masalah, maka yang akan direbut adalah sukacita, karena sukacita adalah kekuatan kita. 1 Petrus 5, 6, dan 7. Maka rendahkanlah dirimu. Merendahkan dirimu dengan keinginanmu sendiri di hadapan Tuhan Allahmu. Lihat, jangan berpikir kita bisa menyelesaikannya. Saya pernah merasakan momen di mana saya tidak bisa menjalani hidup saya sendiri. Ya, saya tidak bisa menjalani hidup saya sendiri dan ya ampun, saya tak tahu berapa kali dalam sehari saya minta pertolongan Tuhan, saya berdoa, saat saya masih berbaring di kasur, Tuhan tolong saya. Bahkan saya tak tahu kenapa, tapi saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong saya akan ada dalam masalah. Kalau Tuhan tak menolong, saya akan berdosa. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, dan semuanya pada Tuhan, sebab Ia memelihara dan amat menyayangimu. Bagaimana cara merendahkan diri? Tanggalkan bebanmu padanya. Lakukan kewajibanmu, tapi tanggalkan bebanmu. Banyak orang menyimpan beban mereka dan tidak melakukan kewajibannya. Efesus 6 berbicara tentang kita mengalami berbagai pencobaan dan godaan dan dikatakan, setelah melakukan semuanya, berdirilah tegak di tempatmu. Apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah. Tapi saat saudara tak bisa apa-apa, dan saudara tahu iblis akan mengirimkan iblis kecil di pundak kita, jadi apa yang akan kamu lakukan? Ya, kalau saudara bingung, katakanlah, aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Aku akan memuji Tuhan, aku akan tetap melakukannya, aku akan menjadi berkat untuk sesamaku. Saudara ingin iblis marah, saat masalah datang, jadilah berkat untuk orang lain. Ya, saya akan katakan lagi, saat masalah datang, jadilah berkat untuk orang lain. Cari sesuatu untuk diberi. Cari cara agar saudara bisa menjadi berkat. Tahu kenapa Roma 12 ayat 21 berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya menyukai ayat itu. Saat iblis berusaha masuk, berbuatlah kebaikan pada sesama. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan berbuat baik. Jangan hanya percaya tapi berbuat baik. Lakukanlah kebenaran itu. Iman itu berdoa. Iman tidak khawatir, iman itu berdoa. Apa yang harus kita lakukan setelah berdoa? Saat kita menunggu jawaban Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, hal pertama, akuilah semuanya. Dengan kata lain, katakanlah yang Tuhan katakan, bukan yang dunia katakan. Jangan berdoa, kemudian berbicara yang sebaliknya. Tetap percaya dan jangan mulai menggerutu. Oh, suatu mujizat jika kita bisa menjalani hari tanpa menggerutu sekalipun. Jangan mengomel dan menggerutu dan kesal, itu membuka pintu untuk iblis. Jangan menjadi lemah dan takut. Tetap bersukacita. Ini bagian yang terpenting. Jangan iri pada mereka yang tak bermasalah. Itu sulit. Kenapa selalu aku yang memiliki masalah sementara kamu tak pernah memilikinya? Bersukacita untuk mereka. Terima kasih Tuhan, walaupun aku punya masalah, temanku John tidak memiliki masalah. Terima kasih karena kakakku tidak memiliki masalah. Jangan iri hati pada mereka yang tidak memiliki masalah hanya karena kita sedang mengalami masalah. Tetaplah berkomitmen pada diri kita sendiri.
Saudara tahu ketika kita kesal terhadap sesuatu, yang ingin kita lakukan adalah duduk diam dan mengasihani diri sendiri, mengurung diri, dan tidak pergi ke gereja. Aku tak akan melayani hari Minggu ini, aku bilang aku mau, tapi sekarang aku tak mau karena aku dalam masalah. Ya, tapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Ia mau kita berkomitmen. Apa yang harus saudara lakukan saat saudara bingung? Lakukanlah kegiatan normal tanpa memikirkan masalah. Saya suka itu. Apa yang saudara lakukan kalau tak punya masalah, kalau tiap hari tanpa masalah? Apa yang saudara lakukan? Maka, lakukanlah. Karena masalah saudara bisa selesai. Saudara bisa berkata, selamat tinggal pada masalah. Selamat tinggal masalah. Tuhan beserta saudara. Selama saudara menunggu, katakanlah dengan iman, Tuhan, aku percaya padamu. Saudara bisa mengatakannya. Saudara bisa berkeliling rumah sambil berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan, aku percaya padamu. Aku tahu kau sedang bekerja. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Siapapun yang berdiam dalam hadirat Tuhan akan beristirahat dalam Tuhan. Sekarang dengarkan ini. Aku akan berkata pada Tuhan. Apa yang saudara katakan pada Tuhan? Aku akan berkata pada Tuhan, Dialah perlindunganku dan bentengku, Tuhanku yang kupercaya. Saya sangat menyukainya. Dan saya menambahkan ini tadi pagi, siap-siap untuk menunggu. Kita tak suka menunggu, bukan? Saudara tahu saya termasuk orang yang selalu ingin melakukan semuanya dengan cepat. TV kami di rumah punya masalah aneh. Seperti kalau kita matikan, itu bisa menyala sendiri dan harus menekan tombol nyala untuk mematikannya. Begitu juga sebaliknya, saya lelah melakukannya. Dan Dev memberitahu saya, kamu harus mengarahkan remote-nya ke TV, lalu tekan tombolnya. Kemudian tekan tombolnya dan tunggu 10 detik. Walaupun itu tidak berfungsi seperti yang seharusnya, tapi Dev menemukan cara untuk memperbaikinya. Dan tadi malam saya tidak menahan tombolnya. Dan saya tidak mengarahkannya ke TV. Dan Dev bilang, kamu harus mengarahkan remote-nya ke arah TV dan tunggu 10 detik. Dan menunggu hanya 10 detik itu ternyata lama. Tapi kita harus siap menunggu saat kita berserah padanya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kekhawatiran mencuri kekuatan kita. Kekuatan yang Dia berikan untuk hari ini. Karena kekhawatiran bukan tentang hal yang terjadi sekarang. Saudara membuang hari ini mengkhawatirkan hal kemarin atau mengkhawatirkan hal esok. Dan Tuhan tak mau saudara melakukan keduanya. Ia mau kita menikmati hari ini. Hari demi hari. Kita tak tahu, kita mempercayakan Tuhan untuk hidup yang panjang. Tapi bagaimana kalau ini? Hari terakhir, bagaimana kalau Tuhan membawa saya pulang? Bersamanya malam ini, saya tidak akan membuang hari terakhir dengan khawatir. Matius 6:34 berkata, jangan mengkhawatirkan esok hari. Karena esok memiliki kesulitannya sendiri. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Ya ampun, saya harap saya tidak mendengarnya. Saya lebih memilih tidak memikirkan tentang bisakah saya menjalani hari ini karena esok punya masalah sendiri. Tapi saudara tahu kita hidup di dunia di mana iblis juga berkeliaran dan hidup. Dan iblis selalu mencoba memberikan manusia masalah. Tapi kalau kita percaya Tuhan, dengan sungguh-sungguh kalau kita percaya padanya, kita tak peduli apa yang iblis lakukan. Karena Tuhan sangat baik dan Ia selalu menjawab semua doa kita dan melihat pekerjaan Tuhan sangatlah menarik. Sangat menarik melihat pekerjaannya. Kekhawatiran membawa penyakit, borok, masalah usus besar, pusing, tegang, iritasi, dan bahkan kanker. Kekhawatiran menghilangkan kuasa doa. Kalau saya akan berdoa tentang sesuatu dan saya akan mengkhawatirkannya, maka kekhawatiran saya menghalangi doa saya. Doa yang benar berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Kekhawatiran menghalangi doa sehingga tidak berbuah menurut Matius 13. Ada bibit yang jatuh di duri dan bertumbuh dan membunuh tumbuhan.
Kekhawatiran menyebabkan kita kehilangan hal penting dalam hidup, hal yang seharusnya kita sadari, hal yang seharusnya kita lihat dan perhatikan. Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran.